hutan yang berada di Desa Merapun dan dilintasi oleh Sungai Mayong yang sungai terbesarnya. Jadi kita berikan nama Hutan Mayong Merapun seperti itu. Nah, sebelum kita berkenalan dengan areal konservasi yang kami miliki, berikut profil grup tempat saya bekerja, yaitu Tripurta Agro Persada Tbk, yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. TAP memiliki visi sebagai Excellent Plantation for the World, serta misi Green Plantation for Better Quality of Life. Jadi TAP menuju salah satu perusahaan yang terbaik di dunia dalam bidang sustainability secara global. Nah, untuk profil luas arealnya sendiri, kami memiliki area sekitar 85.000 hektar untuk kelapa sawit, dan untuk karet ada sekitar 1.400 hektar. Serta kita sudah mengelola plasma untuk masyarakat sekitar 16.000 hektar. Lokasi head office-nya sendiri berada di Jakarta, di Mega Kuningan, Gunung Dais. Biasa Pak, nama ibu Selanjutnya untuk lokasi perkebunan, kami ada di Provinsi Jambi, Kalimantan Tengah, serta Kalimantan Timur. Jadi ada di 3 provinsi. Nah, dalam melaksanakan komitmen keberlanjutan, kita punya misi yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu Green Plantation for Better Quality of Life. Jadi membangun perkebunan hijau yang meningkatkan taraf hidup orang banyak, seperti itu. Nah, beberapa langkah yang sudah kita lakukan, antara lain kita mencoba untuk mengikuti standar global terkait dengan sustainability, seperti Taman Kehati, indeks Kehati, indeks Dow Jones, dan Spot. Serta kita juga memenuhi beberapa sertifikasi baik yang sukarela maupun yang wajib seperti ISPO dan RSPO. Kita juga berupaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan membuat target penurunan emisi dengan menggunakan beberapa alternatif energi terbarukan. Seperti itu. Nah, untuk implementasi terkait dengan komitmen kelestarian atau keberlanjutan, kita menggunakan prinsip 3P, Pak, Bapak Ibu, yaitu People, Planet, dan Prosperity. Jadi ini sekilas tentang tempat saya bekerja. Jadi memang pembentukan Taman Kehati ini merupakan salah satu wujud dari implementasi komitmen keberlanjutan dari Tripurta Agro Persada Group. Nah, Taman Kehati sendiri sudah disusun sejak tahun 2014, jadi Bapak Ibu. Jadi prosesnya sudah sangat lama ya. Jadi pertama kali itu adalah kajian dari tim Bioref IPB terkait dengan keberadaan ada nilai konservasi tinggi di perkebunan kelapa sawit kami. Selanjutnya di 2018, sesuai dengan saran dan rekomendasi dari IPB, kita coba bekerja sama dengan salah satu expertise atau ahli dari Universitas Mula Warman, yaitu Bapak Dr. Yaya Rayadin dari tim Ekositrop untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait dengan pengelolaan areal konservasi tinggi yang diarahkan menjadi Taman Kehati. Kita bekerja sama dengan Pustaka Tropis juga untuk penerbitan beberapa publikasi dan video profil terkait dengan Taman Kehati tersebut. Nah, jadi hutan Mayong Merapun yang kita identifikasi sebagai area konservasi tinggi dan kita arahkan menjadi Taman Kehati merupakan tutupan hutan hutan sekunder, yang terletak di antara buffer areal hutan produksi di Desa Merapun, Kecamatan Kelai, Kabupaten Berau. Ini struktur tutupannya, Pak, jadi masih timbun dan juga memang berbatasan langsung dengan perkebunan kelapa sawit kami, seperti itu, Pak. Nah, latar belakang setelah yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita mencoba membangun mimpi untuk mewujudkan komitmen terkait dengan kelestarian terhadap keanekaragaman hayati, flora, dan fauna. Tujuannya adalah untuk membentuk suatu model pengelolaan Taman Kehati di perkebunan kelapa sawit yang bisa menjadi model bagi perkebunan kelapa sawit lainnya, serta kami mengharapkan beberapa manfaat yang bisa kita ambil dari pengelolaan Taman Kehati, itu
kita bisa menyelamatkan sumber daya genetik atau plasma nutfah sebagai tempat penelitian dan edukasi bagi masyarakat umum maupun bagi penelitian ekologi dan keanekaragaman hayati. Kita juga coba membangun ekowisata yang berbasis masyarakat serta berbagai sumber pemberdayaan plasma nutfah pada jenis-jenis langka lokal dan endemik, serta untuk memberikan ruang terbuka hijau dan tutupan vegetasi bagi vegetasi alami yang tersisa di perkebunan kelapa sawit. Nah, ini beberapa dasar hukumnya yang kita coba analisis. Jadi memang bentuk Taman Kehati ini menjadi salah satu model yang bisa kita coba kembangkan di perkebunan kelapa sawit gitu, Pak. Nah, ini milestone-nya, jadi sudah dari 2018 yang mulai kita fokus benar-benar melakukan kajian mendalam terkait keanekaragaman hayati, terus mendesain bagaimana proyek biodiversity atau proyek Taman Kehati ini bisa diwujudkan, pemilihan areal termasuk kita melakukan analisis tentang tutupan lahan, indeks populasi untuk orangutan dengan menggunakan 2 metode, karena spesies kunci utama di Taman Keanekaragaman Hayati yang kami miliki ini adalah keberadaan orangutan yang endemik dan langka. Seperti itu. Terus kita membuat desain jalur, pembuatan tapak site, dan juga pengamanan areal dari kegiatan masyarakat. Nah, kita juga mencoba melibatkan masyarakat dalam pembuatan profil video, terus untuk terkait dengan data-data terkait kearifan lokal, kita mencoba menggali lebih dalam dengan masyarakat, dan di tahun 2021 ini kita sudah mulai mencoba melakukan pengelolaan berbasis sistem zonasi. Selanjutnya kita juga mencoba untuk melibatkan lebih jauh masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan keberadaan Taman Kehati tersebut. Nah, ini lokasinya Pak, profilnya. Jadi Taman Kehati Hutan Mayung Merapon sendiri berada di Desa Merapun yang terletak di Kecamatan Kelai, Kabupaten Berau, dan berada di dalam konsesi PT General Aura Semari, salah satu anak perusahaan Triputra Persada, dengan luas kurang lebih sekitar 600 hektar. Lokasi ini bisa ditempuh dari kota terdekat adalah Tanjung Redep, ibu kota Kabupaten Berau. Nah, dalam pengelolaannya kita mencoba membagi Taman Kehati Mayung Merapun ini menjadi 3 zona, Pak, ya. Yang pertama adalah zona peruntukan untuk edukasi dan wisata. Kita coba buatkan transek, dan juga di dalamnya terdapat beberapa informasi, shelter, serta tempat beristirahat bagi para pengunjung yang ingin mengunjungi Taman Kehati tersebut. Yang kedua, kita coba membuat zona pemanfaatan dan pengembangan. Ini terkait dengan bagaimana kita evakuasi bibit alam, pengayaan jenis bibit dari alam. Terus yang ketiga adalah zona penelitian atau zona inti. Ini adalah lebih kepada fungsi pengamatan orangutan dan juga keanekaragaman hayati yang terdapat di dalam areal Taman Kehati Hutan Mayung Merapun. Nah, ini struktur tutupan tajuknya, Pak. Kalau kita bisa lihat memang masih banyak pohon-pohon raksasa. Jadi struktur tajuknya lengkap dari A, B, C, D sampai E. Jadi lapisan tajuk masih dapat memberikan shelter atau perlindungan bagi satwa liar yang hidupnya arboreal seperti orangutan maupun owa-owa. Selanjutnya, ini tahapan kegiatan. Jadi kita mulai dari bagaimana mendesain kawasan, Pak. Jadi dari luasan PT Gas itu 3.000 hektar, sekitar 2.990 hektar, itu kita coba lakukan analisis drone, analisis tutupan lahan, kira-kira, sama satu lagi adalah analisis terkait dengan sebaran sarang orangutan yang menjadi salah satu hotspot atau titik fokus pada saat kita menentukan area mana yang cocok menjadi Taman Kehati. Nah, ini tahapannya, mulai dari penentuan, pemetaan, terus kita melakukan potensi kawasan, pembangunan transek, serta pembangunan zonasi, seperti zonasi untuk penelitian dan edukasi. Nah, ini kita buat jalur desain transek, Pak, di dalam hutan yang seluas 627 hektar. Jadi kita coba buat beberapa transek untuk tujuan utama penelitian. Kita coba buat dengan seminimal mungkin untuk tidak mengganggu
ekosistem yang ada. Jadi hanya sekitar lebar 1 sampai 1,5 meter untuk memudahkan agar peneliti bisa berjalan dalam hutan tersebut. Ini yang sudah kita coba buat. Jadi ada beberapa area yang memang area trekking yang kita coba buatkan tangga dan juga beberapa shelter untuk memudahkan peneliti atau pengunjung untuk melakukan kegiatan di dalam hutan. Nah, ini contoh transek yang kita buat. Jadi ada mulai dari pintu masuk kita memberikan informasi, ada papan informasi, terus ada terkait dengan papan informasi mengenai orang hutan, ada shelter untuk tempat beristirahat, ada jembatan, serta beberapa objek lain yang memang menjadi salah satu fokus utama di transek tersebut. Termasuk di dalamnya ada pohon besar dari pohon jenis baris yang menjadi salah satu objek biasanya dikunjungi oleh pengunjung. Nah, ini kita coba dibuat jalur transek kedua untuk fungsi penelitian juga. Jadi ada beberapa informasi yang bisa didapat dari transek tersebut. Nah, kenapa areal Taman Kehati ini penting? Karena pertama nih, terkait dengan keanekaragaman jenis flora atau tumbuhan yang terdapat di dalamnya, Pak. Nah, kita bekerja sama dengan Ekositrop melakukan penelitian terkait dengan keanekaragaman hayati flora, dan kita mendapatkan bahwa sepanjang transek ini masih ditemukan beberapa pohon plus atau pohon yang memiliki diameter besar dan dominansi tinggi. Jadi kita coba identifikasi jenisnya dengan menggunakan salah satu expertise dari Taman Nasional Kutai, yaitu Pak Slamet. Beliau memang ahli pohon, jadi setiap pohon kita coba melakukan tagging dan juga kita pastikan bahwa pohon-pohon tersebut sesuai dengan hasil identifikasi dari yang telah tim lakukan. Ini beberapa jenis pohon yang ditemukan, Pak. Jadi total secara keseluruhan terdapat 140 jenis pohon yang terdapat dalam transek yang telah kita buat. Jadi kedepannya ini karena kita masih fokus pada 2 transek ya awal, nanti kita coba explore lebih luas lagi pada zona penelitian yang belum terganggu. Kita akan coba bagaimana jenis-jenis flora yang terdapat di dalamnya. Jadi masih ada jenis langka dan dilindungi seperti ulin, meranti, dan juga kayu Borneo seperti itu, Pak. Ini ulin yang terdapat di dalam areal kita. Jadi masih lumayan banyak ulin-ulin yang belum istilahnya belum terganggu dan juga memang tidak menjadi incaran oleh masyarakat yang melakukan illegal logging. Pohon ulin ini juga sebagai salah satu pohon pakan orang hutan, Pak, ya, di dalam Taman Kehati Mayung Merapu. Nah, ini beberapa jenis pohon madu. Dan memang areal Taman Kehati Hutan Mayung Merapu ini dia satu koridor dengan salah satu HPH di Berau yaitu Udit. Jadi nyambung langsung kepada pegunungan Kars di wilayah timurnya. Ini jenis-jenis tumbuhan bawah bisa kita lihat beberapanya. Ada paku-pakuan, karamunting, pacing tawar, herenes, dan keladi-keladi hutan. Nah, untuk tumbuhan obat ini kita coba konfirmasi kepada masyarakat Kampung Merapun, Pak. Jadi beberapa masyarakat menyebutkan ada jenis-jenis tumbuhan yang memang biasa dipakai masyarakat untuk pengobatan maupun untuk kebutuhan lainnya seperti itu, Pak. Seperti ini karamunting, rambusa, pacing tawar yang bisa memberikan manfaat bagi kesehatan masyarakat Kampung Merapun. Nah, ilmu-ilmu pengetahuan ini memang yang harus kita coba lestarikan karena kita berharap dengan adanya Taman Kehati ini bisa mengajak kaum-kaum muda di Kampung Merapun ataupun di desa lain sekitar perusahaan untuk dapat belajar lagi terkait dengan bagaimana pemanfaatan tanaman lokal, terkait dengan etnobotani dan lain-lain, Pak. Jadi harapannya ke depannya seperti itu. Nah, ini juga yang sedang viral kemarin, Pak, bajakah juga terdapat di dalam kawasan Taman Kehati. Ada juga pasak bumi yang kita sama-sama tahu bersifat afrodisiak bagi manusia ya, jadi bisa memberikan khasiat untuk kebugaran tubuh. Nah,
Setelah kita menimbang terkait dengan flora, kita juga melakukan kajian yang mendalam terkait dengan keanekaragaman hayati jenis hidupan liar atau satwa liar. Setidaknya kita dapat menemukan 4 jenis kelompok satwa liar yang mulai dari mamalia, avifauna atau burung, serta herpetofauna. Ini semuanya foto diambil di dalam Taman Kehati Pak ya, dengan menggunakan kamera dari tim Ekositrop. Ini juga salah satu pelanduk yang kita temukan pada saat pengamatan. Nah, ini keanekaragaman jenis mamalia. Setidaknya terdapat 14 jenis mamalia yang sudah kita coba identifikasi Pak berdasarkan pengamatan langsung maupun dengan menggunakan kamera trap. Ditemukan beberapa jenis dilindungi ya, seperti orangutan, terus ada beruang madu, ada kijang, serta ada pelanduk yang membuktikan bahwa Taman Kehati ini masih memberikan support atau daya dukung terhadap kehidupan liar di areal tersebut, seperti itu. Nah, ini jenis-jenisnya yang sudah kita coba identifikasi. Kedepannya kita akan coba melakukan kajian lebih dalam lagi menggunakan kamera trap bagi satwa-satwa liar yang tidak bisa kita lihat pada saat siang hari, jadi bisa gunakan kamera trap untuk pengamatan di malam hari, dan juga untuk satwa-satwa yang susah untuk ditemui, seperti itu. Nah, ini orangutan yang kita temukan Pak, ini pejantan cikpet, salah satu dominan. Untuk videografinya nanti bisa dilihat di Pustaka Tropis Pak, di YouTube Pustaka Tropis. Di sana ada beberapa video yang diambil dari kawasan hutan Mayung Rapun, termasuk pejantan cikpet ini Pak. Ini owa yang kita temukan, sudah teridentifikasi sekitar kurang lebih ada 3 keluarga di dalam areal 627 hektar. Ini posisi nanti perempatan kita. Selanjutnya ini ada beruang madu. Beruang madu ini cukup banyak tanda-tandanya Pak, termasuk goresan, cakaran maupun sarangnya di dalam Taman Kehati Hutan Mayung Rapun. Ini beberapa jenis lain satwa-satwa terestrial ya, seperti sempidan Kalimantan, terus juga ada kijang serta usang tenggalung. Nah, terkait dengan keanekaragaman jenis burung, jadi Taman Kehati ini lumayan masih banyak kita temukan jenis-jenis rangkong Pak, salah satu identitas Pulau Kalimantan ya. Setidaknya terdapat jenis ada jenis 6 rangkong Pak, jadi kangkareng perut putih, julang emas, rangkong badak, kangkareng hitam. Satu lagi adalah enggang kilihingan gitu. Ada 6 yang terdapat di Taman Kehati Hutan Mayung Rapun. Kita melakukan metode untuk burung adalah dengan menggunakan kamera, kita observasi untuk identifikasi dengan dokumentasi fotografi, serta melakukan misnet atau jala burung untuk burung-burung yang semak dan juga tepian hutan. Ini burung-burung di tepian hutan Pak yang kita coba temui. Ini pengamatan langsung dengan menggunakan kamera. Jadi kalau Bapak-Bapak penggemar burung mungkin ada nama-nama lain ya, tapi ini kita gunakan nama-nama ilmiah dan nama lokalnya. Lumayan banyak Pak, sekitar 88 jenis burung kita coba sudah temukan Pak, identifikasi di area Taman Kehati Hutan Mayung Rapun. Ini salah satu jenis burung eksotik ya, luntur putri. Ini juga ada puyuh, sengayan. Ini semua didapat dengan menggunakan fotografi kami dari tim Ekositrop. Nah, kita juga melakukan studi tentang herpetofauna Pak, yang dilakukan pada malam hari, mulai dari jam 7 sampai jam 10 malam, di areal-areal yang berbatasan dengan sumber air. Setidaknya terdapat 20 jenis herpetofauna yang sudah coba kita temui. Beberapa jenis memang sangat sulit untuk diidentifikasi Pak ya, karena ini ada jenis-jenis yang jarang ditemui oleh peneliti lain gitu. Jadi kita coba explore lebih dalam lagi nantinya. Nah, kita juga melakukan penelitian tentang keanekaragaman capung dan kupu-kupu. Ini ada beberapa jenis capung yang kita sudah coba temukan sebagai indikator indikator kualitas hidup hutan ya di dalam areal Taman Kehati, seperti itu.
Ini jenis-jenis capung lainnya. Ini jenis-jenis kelelawar dan ngengat. Ada beberapa yang coba kita lakukan identifikasi. Kita gunakan metode penangkapan menggunakan jaring. Nah, kupu-kupu ini salah satu satwa yang memiliki peranan penting ya sebagai penyerbuk dan juga indikator kualitas lingkungan hidup di suatu hutan gitu Pak. Jika masih banyak kupu-kupu berarti kualitas kehidupannya masih bagus dan juga bisa mendukung kehidupan liar lainnya. Nah, selanjutnya terkait dengan objek fasilitas kita coba sudah melakukan pembuatan transek, pembuatan jembatan, serta shelter untuk menjamin tempat istirahat bagi pengunjung-pengunjung yang mengunjungi Taman Kehati Hutan Mayang Melapun. Nah, ini kita juga sudah selama 3 tahun terakhir ini kita sudah mendapatkan beberapa kunjungan ya Pak ya, terkait dengan kunjungan dari Bank Dunia untuk melihat bagaimana pengelolaan keanekaragaman hayati di perkebunan kelapa sawit. Juga Pak Yanto sudah pernah datang Pak di Desember 2020 beserta Pak Rizal dari DLH Provinsi dan juga Pak Ibrahim dari DLH Kabupaten Berau untuk verifikasi areal. Terus ya beberapa stakeholder lain Pak. Jadi mereka sangat senang ya masuk ke dalam hutan untuk melihat, apalagi yang anak-anak muda ini Pak yang belum pernah masuk hutan itu sangat senang bisa melihat pohon-pohon besar dan juga bagaimana masuk ke hutan dengan iklim mikro yang mereka rasakan lebih sejuk dan lain-lain seperti itu Pak. Nah, kita juga coba melakukan edukasi Pak kepada masyarakat setempat, kepada kaum muda terutama anak-anak SMA. Terus kita juga coba memberikan paparan terhadap beberapa tim verifikasi yang datang kemarin Pak di Pak Rizal DLH Kabupaten DLH Provinsi serta Pak Yanto dari BPPE KLHK Pak. Nah, apa yang sudah kita dapat sejauh ini memang kita sudah dapatkan sedikit penghargaan Pak dari Dinas Perkebunan Kabupaten Berau dan juga dari YKAN terkait dengan bagaimana mengelola pembelajaran terbaik dalam pengelolaan NKT. Kita juga menjadi role model dalam site-site kunjungan untuk tim Bank Dunia, baik untuk keperluan pemerintah maupun keperluan internal perusahaan. Terus kita juga bekerja sama dengan Diklat Kehutanan serta Ekositrop terkait dengan pelatihan mitigasi konflik satwa liar. Jadi memastikan bahwa tidak hanya arealnya terjaga, tetapi juga bagaimana tim tersebut bisa melakukan mitigasi konflik terhadap satwa liar. Nah, yang terakhir, beberapa investor bank juga sudah melihat bagaimana pengelolaan yang kita lakukan. Mereka juga apresiasi terhadap apa yang sudah kita lakukan. Nah, ini terkait dengan sedikit challenge, Pak. Jadi, kalau saya ikuti diskusi yang sebelumnya dari tim dari beberapa industri lain, memang kan terkait dengan kepastian legalitas lahan itu sudah lebih lebih pasti ya Pak ya. Tapi terkait dengan perkebunan kelapa sawit memang agak sedikit lebih rumit. Kita saat ini memang belum PT Gas sedang proses kadastral Pak untuk mendapatkan hak guna usaha dari Badan Pertanahan Nasional. Jadi ada sedikit ada gap Pak antara bagaimana pembentukan atau penetapan SK Taman Kehati dengan proses mendapatkan HGU bagi perusahaan gitu Pak. Jadi jika kedepannya memang belum bisa mendapatkan status legal yang tetap, itu rawan bagi keberadaan Taman Kehati ini Pak, karena kita tidak punya dasar hukum untuk menjalankan operasional. Nah, saat ini memang proses penetapannya sebagaimana Pak Yanto sudah ketahui ya, jadi dari Desember 2020 semenjak verifikasi sampai sekarang kita sudah melakukan pengajuan terhadap kepada DLH Berau, SPPL dan persyaratan lainnya kita sudah coba lengkapi dan arahan dari Dispun juga sudah coba kita dapatkan. Tapi ternyata terakhir kemarin memang proses ini dikembalikan kewenangannya kepada
KLHK pusat Pak terkait dengan SK penetapan taman kehati gitu. Nanti kita coba ke depannya kami akan coba koordinasi lebih lanjut lagi kepada Pak Yanto dan tim arahan-arahan terkait dengan penetapan taman kehati ini. Yang kedua, apalagi menjadi challenge adalah bagaimana memberi penyadaran kepada masyarakat terkait dengan pentingnya taman kehati, jadi sehingga mereka tidak lagi melakukan illegal logging di dalam kawasan. Memang sampai saat ini sudah ada lagi kasus Pak. Jadi terakhir itu di 2018 semenjak kita sudah tetapkan kita memberikan penyadartahuan, sampai saat ini memang sudah minim sekali terkait dengan kasus illegal logging ini. Ini di foto kita ambil pada saat pertama kali kunjungan ke Taman Kehati seperti itu. Terus kita juga bagaimana menyusun model pengembangan kerjasama pelibatan stakeholder, baik masyarakat, pemangku kepentingan lain, dinas-dinas terkait, agar pengelolaan ini bisa berjalan dengan melibatkan banyak pihak serta memberikan manfaat kepada masyarakat dan pihak lain pada umumnya seperti itu. Sedemikian yang dapat saya sampaikan Pak pada sesi kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Jika ada diskusi maupun saran dan masukan, saya kembalikan kepada Pak Rafiq untuk dimoderasi Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irfan. Presentasinya luar biasa dan mohon teman-teman dan Bapak Ibu sekalian untuk disimpan hal-hal yang perlu disampaikan nanti setelah acara panel nanti akan kami beri kesempatan untuk diskusi. Langsung saja untuk pemateri kedua, Saudara Muhammad Syakir, STMSD. Ini luar biasa ini, Pak Syakir ini sudah banyak berpengalaman ini ya. Monggo Bapak Syakir segera menyampaikan presentasinya untuk mempersingkat waktu ya, kurang lebih nanti 15 menit lah untuk menyampaikan. Bapak Syakir. Ya, terima kasih Pak Ainul Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua Pak. Salam kenal Bapak, Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya bisa share screen? Belum bisa kayaknya ini. Bisa dibuka ininya? Masih disable. Oke, sudah bisa Pak. Terima kasih. Sudah kelihatan? Sudah Pak Syakir. Ya. Baik, saya akan mulai. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau sharing terkait dengan program keanekaragaman hayati yang kami lakukan di JOB Pertamina Medco, INP Tomori, Sulawesi. Sebelumnya kami perkenalkan dulu sedikit perusahaan kami. Jadi perusahaan kami bergerak di bidang migas, ya, EP migas, di mana produksinya adalah gas dan minyak. Nah, untuk penghasil gas untuk gas di JOB Tomori itu kita menghasilkan gas sekitar 310 mmSCFD, ya, di mana di Indonesia kita urutan ke-6 dan di Sulawesi kita urutan ke-5. Nah, untuk JOB Tomori ini merupakan satu-satunya perusahaan gas yang mengkonversi emisi H2S menjadi produk asam sulfat.
Dan untuk kondensat produksi kita sebesar 8.400 BCPD. Kemudian kita memperkerjakan kurang lebih 450 tenaga kerja yang berasal dari lokal dan luar Sulawesi Tengah. Nah, dengan 23 mitra program desa. Nah, bagi rekan-rekan yang belum tahu keberadaan JOB Tomori, kami ada berlokasi di 2 kabupaten. Yang pertama di Kabupaten Banggai, kita mengelola gas Sonoro Field dan Tiaka Oil Field. Tapi di Morowali Utara, Tiaka ini masih saat ini shut in, tidak beroperasi karena kemarin pada saat harga tidak stabil itu kita stop sementara. Nah, adapun yang akan kami bawakan di sini, kami akan memperkenalkan beberapa program keanekaragaman hayati yang kita lakukan. Jadi ada beberapa. Yang pertama adalah program transplantasi karang. Jadi program transplantasi karang ini kami sudah mulai sejak tahun 2010 sampai saat ini. Jadi tiap tahun kita terus menambah karang yang ada di Tiaka maupun di sekitar Sonoro CPP. Jadi di tahun ini kami selain melakukan transplantasi di lokasi lapangan Tiaka tadi, kita juga akan melakukan di lokasi Sonoro yang kita lakukan di Pantai Makakata. Nah, sampai saat ini kita sudah melakukan kegiatan transplantasi terumbu karang. Nah, ini sejak 2010 awalnya bibitnya kami ambil dari alam, tapi sejak tahun 2018 itu indukannya sudah kami ambil dari hasil transplantasi sebelumnya. Jadi seperti yang dilihat di gambar ini, kita sudah tidak mengambil di alam karangnya, tapi kita sudah ambil dari karang yang kita tumbuhkan pada tahun-tahun sebelumnya. Dan program ini juga kami sudah mengeluarkan 2 buah buku, ya nanti bagi rekan-rekan bapak ibu-ibu yang berminat untuk filenya kami bisa kirimkan. Yang menata terumbu karang Tiaka Tomori dan Banggai Cardinal Fish. Nah, pada program ini juga transplantasi karang ini kita mencoba memperkenalkan program introdusir Banggai Cardinal Fish. Ya, kita tahu bahwa BCF ini merupakan ikon dari Kabupaten Banggai dan merupakan hewan yang statusnya sih belum dilindungi, tapi sudah oleh DKP sudah dikeluarkan peraturan menteri dalam pembatasan penjualannya, perdagangan. Nah, itu program transplantasi karang yang kita lakukan, dan saat ini kita sudah berhasil menambah luasan sekitar 9.250 sekian meter persegi ya dari awal untuk rehabilitasi area-area yang rusak di sekitar lokasi Tiaka. Nah, kegiatan selanjutnya kita melakukan ada program revegetasi mangrove. Nah, ini kita sudah lakukan sejak tahun 2014 dan sampai saat ini kita sudah melakukan sekitar menanam bibit sekitar 143.000 pohon bibit. Dia mulai dari awal sampai saat ini. Nah, di 2001 ini kembali kami baru selesai beberapa minggu yang lalu menanam sekitar 10.000 yang bekerjasama dengan salah satu NGO dan masyarakat di Kabupaten Banggai. Nah, untuk program ini juga kami sudah mengeluarkan buku ber-ISBN dengan judul Mangrove untuk Masa Depan. Nah, kegiatan selanjutnya kita ada konservasi maleo. Nah, kita tahu bahwa maleo merupakan salah satu hewan burung langka yang dilindungi, ya, dan keberadaannya sudah statusnya IUCN-nya sudah endangered species. Nah, ini kita lakukan di Morowali Utara, ya, tepatnya di Desa Uwewaju, Tanjung Peo, Kabupaten Kecamatan Bungku Utara di Morowali Utara. Nah,
kita melakukan ini dengan cara melakukan konservasi konservasi in situ, di mana kita melakukan perlindungan ladang peneluran maleo, kemudian melakukan monitoring berkala keberadaannya. Nah, kemudian kita juga bekerja sama dengan kelompok konservasi masyarakat di Desa Uwewaju. Nah, di tahun 2000 dan 2001 ini kita melakukan konservasi ex situ yang bekerja sama dengan Universitas Tadulako. Jadi kita menetaskan telur maleo yang beberapa waktu lalu juga kami sudah lepas liarkan sebanyak 6 pasang. Nah, ini kegiatan yang kita lakukan untuk konservasi maleo. Nah, kegiatan selanjutnya kita ada konservasi burung hantu. Nah, ini burung hantu ini juga merupakan salah satu hewan endemik di kabupaten di Sulawesi, ya, namanya dari spesies Tito alba. Ya, Tito alba ini merupakan khas burung hantu di Sulawesi. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Kita melakukan, ya, karena kita tahu bahwa burung hantu ini diburu baik itu untuk untuk diperdagangkan sebagai hewan eksotik, hewan peliharaan maupun untuk kesenangan. Nah, biasanya burung-burung hantu ini tertangkap jaring petani yang mencari burung-burung lain, tapi kemudian dia masuk. Nah, burung-burung tersebut kita pulihkan kondisinya di penangkaran. Jadi kami membangun penangkaran, kita pulihkan kondisinya, dijinakkan, dan kemudian dilepaskan kembali. Nah, kita konservasi burung hantu ini selain bernilai konservasi juga bernilai kita bekerja sama dengan teman-teman di community development, kita melakukan penanganan hama tikus dengan Tito alba ini, karena dari literatur dan beberapa kegiatan yang sudah dilakukan di Jawa, kita sudah terbukti bahwa Tito alba ini bisa memburu tikus-tikus yang ada di lahan pertanian. Dan ini juga dari survei terakhir keberadaan burung ini bertambah, ya. Jadi kita buatkan lokasi nesting di tengah sawah. Nah, kita simpan awalnya 1 pasang, 2 pasang di situ, kita lepaskan dan dia kembali, bahkan memanggil beberapa rekan-rekan burungnya itu untuk menempati itu, dan beberapa sarang, beberapa lokasi sudah bertelur dan beranak di situ. Nah, di serak program ini juga kami sudah dokumentasikan pada buku dengan judul Serak Sulawesi Sahabat Petani. Nah, untuk di tahun 2021 ini kita kembali meluncurkan sebuah program inovasi, ya, dengan nama inovasi mangrove hidroponik. Nah, ini merupakan inovasi terbaru dari program Keanekaragaman Hayati JOB Tomori, di mana kita tahu bahwa mangrove biasanya ditanam di polybag, ya, untuk ditumbuhkan, tapi kita mencoba melakukan penelitian dengan menumbuhkannya di hidroponik. Nah, alhamdulillah ternyata dari hasil penelitian tersebut kami mendapatkan hasil dengan metode hidroponik ini kita bisa menumbuhkannya lebih cepat 3 kali bahkan 4 kali dibanding dengan penanaman di polybag dengan cara manual. Nah, oleh karenanya itu kemarin kami lanjutkan penelitian ini bekerja sama dengan Universitas Unismu Luwuk, dan alhamdulillah hasilnya cukup menggembirakan. Bahkan penelitian ini kami buatkan paper untuk kemudian dipresentasikan di seminar internasional. Nah, dan hasilnya akan dipublikasikan juga di jurnal internasional. Alhamdulillah. Nah, untuk program ini juga kita
kemudian ada beberapa kelompok masyarakat tertarik untuk mereplikasi. Nah, di gambar ini kemarin ya, kemarin tanggal 12 Oktober kita melakukan peresmian ya, instalasi hidroponik yang dibuat oleh kelompok masyarakat di salah satu desa, di Desa Paisubuloli. Jadi karena sebelumnya di desa ini memang masyarakatnya menyediakan lahan, menyediakan bibit ya, jika ada instansi atau perusahaan yang akan melakukan kegiatan penanaman bakau itu mengambil dari desa ini. Tapi mereka tertarik untuk mereplikasi dengan mangrove ini. Kenapa? Karena tumbuhnya lebih cepat ya. Kalau dengan polybag itu mereka baru bisa menjualnya pada saat umur 3 bulan lebih. Nah, dengan hidroponik ini 1 bulan lebih itu sudah bisa dijual karena sudah tumbuh daunnya lebih cepat, akarnya, dan bahkan dari penelitian kami ini 15 hari sudah tumbuh daun. Nah, sementara kalau dengan polybag itu tumbuhnya bisa 6-7 minggu baru ada tumbuh daunnya. Nah, itu salah satu hasil yang kami peroleh pada program ini. Nah, kemudian ada program terbaru kami yang kami luncurkan juga di tahun ini adalah konservasi penyu. Nah, ternyata dari hasil studi lapangan dari salah satu universitas dengan Unismu di Luwuk, itu terdapat penyu ya, lahan peneluran penyu di sekitar lokasi operasional kami, dan kemudian kami lakukan studi dan ternyata memang di situ merupakan lokasi peneluran penyu. Nah, oleh karena dari hasil studi tersebut kita dapatkan penyu, jadi ini ada dua spesies, penyu sisik dan penyu lekang. Nah, kemudian kita bekerja sama dengan kelompok masyarakat di sana untuk melakukan konservasi penyu dalam bentuk kita akan mendirikan penangkaran penyu di sana yang akan dikelola oleh kelompok masyarakat. Nah, ini beberapa hari yang lalu juga kami melakukan kegiatan pembersihan area lokasi tersebut. Nah, dari tim Unismu saat ini sementara memesan untuk pemeliharaan dan peneluran penyu tersebut. Nah, itu tadi beberapa kegiatan kami, dan kami juga senantiasa aktif untuk melakukan campaign dan promosi terkait dengan program lingkungan. Jadi tiap hari-hari nasional kita membuat pamflet, leaflet, kita sebarkan di media sosial, di Instagram, YouTube, dan kemarin juga kami melakukan talk show dan mengundang beberapa pembicara, dan terakhir program mangrove hidroponik ini kami publikasikan di salah satu media TV nasional, di Berita 1 News Channel, pada program Jurnal Ekstra. Jadi inilah beberapa kegiatan yang JOB Tomori lakukan dalam rangka mendukung kegiatan peningkatan keanekaragaman hayati di Indonesia dan di umumnya dan khususnya di Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai. Saya rasa dari saya cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Muhammad Syakir. Luar biasa memberikan wawasan dan pencerahan yang sangat penting. Ya, selanjutnya saya sampaikan kesempatan atau waktu untuk presentasi kepada Ibu Windia Wardani, STMSC, ini dari DLH Kabupaten Bandung. Apakah sudah bergabung? Oh ya. Monggo Bu, ini terkait dengan prosedur dan tahapan pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Persilakan. Ya, terima kasih. Kedengeran ya? Siap.
Sudah bagus. Ini mohon host untuk ini saya mau share screen. Belum, ini masih disable. Masih disable ya ininya, screen sharingnya. Masih belum bisa nih. Kepada host mohon untuk dibuka share screen saya masih disable. Masih disable. Oh ya, oke. Nih. Ya. Nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, senang sekali saya bisa sharing hari ini kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Yanto atas kesempatannya. Saya lihat juga tadi ada Pak Antung. Kalau ingat Pak Antung dulu, saya dengan Pak Antung itu urusan Citarum. Kemudian juga teman-teman tadi ada Pak Ketua WA Group, kemudian juga Pak Raufik, terima kasih. Tadi juga saya sudah menyimak teman-teman sharing mengenai Kehati. Tadi taman-taman Kehati yang tadi 2 itu taman Kehati yang sudah jadi, itu sudah matang, di mana dan juga tingkat keanekaragaman hayatinya sangat tinggi, juga tadi banyak sekali vegetasi dan juga satwa-satwa yang endemik ya. Tadi senang sekali melihatnya. Dan sekarang mungkin saya diberi kesempatan oleh Pak Yanto untuk menjelaskan justru agak sedikit berbeda dengan yang 2 tadi. Jadi yang sekarang itu adalah prosedur dan tahapan pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati. Saya nggak tahu nih Pak Yanto kenapa harus saya yang menyampaikan ini gitu ya. Tapi mungkin nanti mudah-mudahan ada beberapa hal yang bisa saya sharing dan bisa teman-teman nanti mungkin implementasikan terkait dengan mungkin saya melihatnya dari segi prosedur administrasi gitu ya, dari segi prosedur administrasi untuk pengembangan Taman Kehati ini. Ya, mungkin ini tidak usah saya jelaskan lebih detail karena tadi teman-teman sudah menjelaskan. Tapi yang jelas kita tahu bahwa Taman Kehati itu pada prinsipnya punya fungsi konservasi, kemudian fungsi ekonomi dan fungsi pendidikan gitu ya, pendidikan pelatihan. Jadi kita sudah tahu. Nah, ini juga mungkin teman-teman sudah baca ya dasar hukum pembangunan Taman Kehati. Tapi ini justru adalah titik tolak kami ketika kami akan melaksanakan pembangunan Taman Kehati, gitu ya. Begitu kami berniat untuk membangun Taman Kehati, ini kami menyimak sekali ini pasal-pasal dalam permen ini. Terutama pasal 8 gitu ya, bahwa program Taman Kehati diikuti oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota gitu ya. Berarti kita bisa ikut gitu ya. Kemudian yang C, setiap orang, mungkin itu nanti jatuhnya ke teman-teman perusahaan gitu ya, atau teman-teman ya perorangan gitu ya. Nah, kalau kami kan ini pemerintah daerah kabupaten kota. Kemudian pasal 9, di sini disebutkan bahwa program Taman Kehati dilakukan melalui tahapan, ada tahapannya gitu ya, secara administrasi, secara prosedural. Yang pertama adalah pengajuan permohonan pembangunan Taman Kehati, kemudian verifikasi persyaratan Taman Kehati dan persetujuan Taman Kehati gitu ya. Kami ini garis bawahi atau kami highlight ini mengenai persetujuan Taman Kehati. Jadi di pikiran kami bahwa kalau kami membuat Taman Kehati maka itu harus disetujui oleh siapa. Nah, ini di ayat 2. B mungkin ya, langsung saya ke B karena kami di kabupaten, maka gubernur yang akan memberikan persetujuan untuk pembangunan Taman Kehati kami di pemerintah kabupaten kota. Kemudian ini yang nomor 3 juga menjadi highlight kami, yaitu bahwa permohonan persetujuan dilengkapi dengan dokumen lingkungan dan dokumen perencanaan pembangunan Taman Kehati. Ya, jadi ini 2, dokumen lingkungan dan dokumen perencanaan pembangunan Taman Kehati. Jadi di bayangan kami adalah ketika kami akan membangun Taman Kehati, maka kami harus membuat dokumen perencanaan, kami membuat dokumen lingkungannya, kemudian kami ajukan kepada gubernur, kemudian gubernur akan mengirimkan atau menerbitkan surat persetujuan Taman Kehati untuk kami gitu ya. Itu yang ada di benak kami pada saat itu dengan membaca permen ini gitu ya. Nah, kebetulan kami sebetulnya di tahun 2014
Ini mungkin. Nah, ini di 2014 itu kami sudah melaksanakan namanya penyusunan profil ke hati, ya. Yang salah satu rekomendasinya, jadi di sini bahwa pembangunan di Kabupaten Bandung itu menyebabkan komunitas beralih fungsi, gitu ya. Kemudian menyebabkan beberapa komunitas ada yang rawan, gitu ya, rawan atau terancam keutuhannya. Sehingga salah satu rekomendasinya adalah membangun taman ke hati. Ini di 2014. Nah, ini rekomendasi ini menjadi dasar kami atau menjadi pendorong, faktor pendorong untuk kami melakukan pembangunan taman ke hati. Nah, tapi tentu saja kami harus mencari lokasinya. Ya, kalau tadi teman-teman punya hutan gitu ya, punya hutan yang kemudian bisa dikelola menjadi taman ke hati. Kalau kami ya hutan-hutan mungkin ini ya, kalau di Kabupaten Bandung hutan-hutan sudah ada pengelolanya Perhutani. Kemudian kami mungkin akan mencari di kawasan hutan gitu ya. Nah, ini kami melaksanakan survei di tahun 2015 terhadap 16 lokasi calon taman ke hati, ya. Ini yang 4 ini ada yang kira-kira yang paling bagus skornya dari 16 lokasi itu. Nah, ada yang pertama kebun tanaman obat sari alam, ini milik perorangan, dan sekarang tahun 2018 ini pengelolanya mendapatkan anugerah Kalpataru, ya. Kemudian yang kedua, Kampung Cisepang, Desa Nagro, Kecamatan Cicalengka, dan ada 2 lagi berikutnya. Dari ini semua yang status lahannya clear dan clean, artinya bahwa status lahannya memiliki sertifikat, itu nomor 2. Ya, selain memang nomor 1 pasti memiliki sertifikat, tapi itu milik perorangan. Nah, ini yang pemerintah Kabupaten Bandung, ini Kampung Cisepang, Desa Nagro, Kecamatan Cicalengka, ini status tanah clear dan clean, karena saya dipesankan atau bahwa kalau akan membuat taman ke hati, status tanah harus clear dan clean, gitu ya. Saya tadi juga agak mendengar sedikit yang tadi awal ya, jadi bahwa ada surat persetujuan yang agak sedikit terhambat karena status HGU kalau tidak salah seperti itu ya. Jadi itu mungkin di awal ketika kita akan membuat taman ke hati, yakinkan bahwa status tanah itu clear dan clean. Nah, tadi kalau masih ingat bahwa tadi ada 2 persyaratan ketika kita akan mengajukan persetujuan ke gubernur. 2 yaitu yang pertama perencanaan taman ke hati dan dokumen lingkungan. Nah, maka tahun 2016 kami mencoba membuat pra DED Taman ke Hati Nagrog. Kenapa pra? Karena ini kerjaan ini dilaksanakan di APBD perubahan. Jadi waktunya sebentar dan juga anggaran tidak terlalu memadai. Jadi kami baru bisa menyusun pra DED. Kemudian tahun 2017-nya ini baru DED Taman ke Hati Nagrog yang di dalamnya adalah DED vegetasi dan DED infrastruktur. Insya Allah ini sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Permen LH tadi, dan juga karena ini memang penyusunan DED ini juga kami mengikut sertakan atau sebagai tim leadernya adalah ahli Taman Keanegaraan Hayati yang memang juga sering diundang oleh KLHK gitu ya, Pak Rumantio. Jadi ini adalah DED vegetasi dan infrastruktur. Nah, dari sini tadi jadi Taman ke Hati Nagrog ini seperti ini. Nah, ini perencanaannya. Nah, ini Taman ke Hati letaknya di Desa Kampung Cisepang, Desa Nagrog dengan koordinat sekian, luas hektar sekitar 10,8. Kalau Bapak Ibu ingat juga dalam Permen LH nomor 03 itu bahwa luas Taman ke Hati Kabupaten itu minimal 10 dan luas Taman ke Hati Kota itu minimal 5 hektar. Jadi ini sudah masuk gitu ya. Kemudian ini status tanah tadi sekali lagi milik Pemda Kabupaten Bandung dan clean dan normalnya itu boleh kami jam 2, Bu. Iya, jam 2 kan. Jam 3 kan. Kemudian sampai sininya sampai rumah tuh ya itu laporan tuh jam berapa? Mohon yang lain di mute ya. Ya. Kemudian ini kondisi ini lahan ini pada kondisi awal dikelola oleh masyarakat. Ini ada sedikit konflik tapi tidak terlalu besar gitu ya. Konfliknya adalah masyarakat itu dulu waktu awal minta diganti pohon-pohon yang telah dia tanam gitu. Tapi sekarang sudah clear. Kemudian sekarang pengelolanya adalah bidang KPKL DLH. Ini adalah pembagian subbloknya. Kita ada 5 blok, blok 1 sampai dengan 5. Kemudian ini kondisi existing dan lain-lain. Kemudian ini adalah penempatan infrastruktur rencananya. Nah, kemudian di tahun 2017
karena kita sudah yakin lah ini Taman Kehati sepertinya bisa terwujud, kita membuat ini rencana penyusunan dokumen lingkungan. Jadi Bapak Ibu sekalian, apakah juga semulus itu penyusunan dokumen lingkungan? Tidak juga, karena mungkin karena kami Kabupaten Bandung walaupun bukan Taman Kehati pertama di Jawa Barat, tapi adalah Taman Kehati yang pertama nanya-nanya prosedur ke Provinsi Jawa Barat, gitu ya. Jadi waktu itu ke DLH Provinsi Jawa Barat, ini gimana membuat dokumen lingkungan Taman Kehati. Kemudian mereka ternyata beberapa Taman Kehati di Jawa Barat saat itu belum ada dokumen lingkungannya. Termasuk waktu itu Taman Kehati Jawa Barat itu belum ada dokumen lingkungannya. Sehingga waktu itu kami kemudian ke KLHK termasuk ke Pak Yanto berkonsultasi ini dokumen lingkungannya apa kalau untuk Taman Kehati. Nah, ternyata kemudian disepakati oleh KLHK dan DLH Provinsi Jawa Barat oleh DLH Kabupaten Bandung bahwa SPPL ya, karena ini kawasan pencegahan sumber daya alam gitu ya. Jadi dokumennya SPPL gitu ya. Nah, kemudian tahun 2017 juga kami mulai membangun setidaknya gapura dulu gitu ya, biar kelihatan dulu bahwa ini Taman Kehati gitu ya. Kemudian ini kami juga ada tim teknis gitu ya yang terdiri dari OPD Pemda, kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, dan dinas-dinas lain yang kira-kira terkait dengan Taman Kehati. Jadi ini kita sudah mulai melakukan koordinasi. Kemudian di sini juga ada pembentukan Kampung Sabar Desa Nagro. Jadi di situ ada kelompok masyarakat peduli lingkungan yang juga nanti akan membantu pengelolaan lingkungan di sekitar Taman Kehati. Ya. Lanjut, kemudian tahun 2018, nah ini. SK tim Bupati setiap tahun ada ya, jadi tim koordinasi yang terdiri dari beberapa OPD itu setiap tahun secara resmi melakukan koordinasi terus gitu ya. Nah ini akhirnya dokumen lingkungan ya SPPL itu kita resmi terbit gitu ya. Dan ini kalau melihat persetujuan penggunaan tanah ini sebetulnya bareng gitu ya, bareng diurusnya, tapi karena dulu itu orientasi kita ingin segera mendapatkan persetujuan gubernur, maka penyusunan dokumen lingkungan ini dipercepat gitu ya. Karena tadi itu dua persyaratan untuk mendapatkan persetujuan gubernur. Yang pertama ada perencanaan, tadi kita sudah buat DED-nya. Kemudian yang kedua dokumen lingkungan. Jadi dua dokumen ini kemudian kita ajukan ke gubernur untuk mendapatkan persetujuan. Itu memang di November ya. Kemudian juga di tahun 2018 kita melaksanakan pembangunan infrastruktur tahap pertama sebagaimana yang tercantum dalam DED ya. Jadi waktu itu ini ada menara pantau, gazebo dan lain-lain. Kemudian juga karena jauh juga lokasinya tidak terjangkau oleh kita, maka kita membentuk namanya tim pemelihara. Tim pemelihara sebanyak 4 orang yang terdiri dari masyarakat setempat. Kita berikan honor setiap bulan. Kemudian tahun ini juga Pak Yanto berbaik hati memberikan fasilitasi dari KLHK untuk rapat-rapat koordinasi mengenai kelembagaan dan rencana aksi. Lanjut, tahun 2019 tetap ada tim koordinasi, kemudian ada pembangunan infrastruktur. Ini sayangnya gitu ya, pembangunan infrastruktur itu semakin lama anggarannya semakin sedikit gitu ya. Kalau tahun sebelumnya kita bisa membangun beberapa sarana, tahun 2019 kita hanya bisa membangun kantor, musola, ruang medis, dan lahan parkir. Kemudian ini rencana tapak atau site plan ini juga keluar. Kemudian, nah ini dengan kekurangan tadi anggaran, ternyata kita bisa berkolaborasi dengan Indonesia Power. Ya, jadi Indonesia Power pada saat itu sedang mengejar proper emas. Ya, sedang mengejar proper emas, dan proper emas itu harus dilengkapi dengan pemberdayaan masyarakat yang baik, kemudian konservasi energi dan konservasi gitu ya. Nah ini kemudian kami ada ya sama-sama simbiosis mutualisme gitu ya dengan Indonesia Power yang mengejar proper emas. Kemudian juga kami bekerja sama untuk melaksanakan pengembangan kawasan di Taman Kehati. Alhamdulillah ketika pembangunan infrastruktur itu hanya sedikit dari anggaran APBD, kemudian ada intervensi dari Indonesia Power sehingga kami bisa melakukan beberapa hal untuk mengembangkan Taman Kehati gitu ya. Honorarium ini terus dilaksanakan dan
tahun itu juga 2019 hasil koordinasi kita dengan Dinas Pariwisata itu menghasilkan master plan yang antara lain di dalamnya bahwa Desa Nagrog menjadi salah satu calon desa wisata dan Taman KHT Nagrog menjadi destinasi wisata. Jadi sudah ada setingkat lebih maju lah ya gitu. Kemudian ini juga ternyata ada kegiatan TMMD ya dengan Tentara Manunggal gitu ya. Ini dilaksanakan pembangunan jalan dan area penyangga di sekitar menuju ke Taman KHT. Jadi ada beberapa step yang alhamdulillah semakin mengembangkan Taman KHT. Di tahun 2020 ini tim koordinasi masih tetap, honorarium tetap. PKS ini tadi MOU dengan Indonesia Power kita tindak lanjuti dengan PKS dan hasilnya adalah bahwa Indonesia Power akan membantu dalam pengayaan vegetasi Blok 5, pembangunan sarana pendukung dan pemberdayaan masyarakat berupa pelibatan masyarakat dalam penanaman dan pemeliharaan pohon. Nah ini jadi ada bantuan dari Indonesia Power ya, Indonesia Power yang di Kamojang. Nah itu juga sebetulnya tidak mudah untuk mengawali kerjasama dengan Indonesia Power. Karena di awal mereka men-state bahwa katanya kalau CSR itu harus radius sekian kilo dari lokasi gitu ya. Jadi kalau misalnya Indonesia Power itu letaknya di Kecamatan Ibun, berarti dia hanya bisa melaksanakan CSR pada area-area beberapa kilo radiusnya, sehingga mungkin terbatas pada kecamatan yang lain. Tapi kemudian kami meyakinkan bahwa walaupun agak jauh sedikit, masih di Kabupaten Bandung, saya kira itu bisa diperhitungkan atau diakui sebagai CSR mereka, dan akhirnya mereka memang bisa melaksanakan walaupun Ibun itu di Bandung dekat Garut, tapi arah selatan tapi cukup jauh sebetulnya dari titik Indonesia Power ke Taman KHT ini, tapi alhamdulillah ternyata bisa gitu ya kerjasama Indonesia Power. Kemudian informasi tata ruang juga terbit dan ada penyusunan studi baseline KHT di Taman KHT Nagrog yang dilaksanakan kerjasama IP atau Indonesia Power dengan Unpad ya. Jadi semakin kaya kita data kondisi dan lain-lain mengenai Taman KHT. Nah ini sebetulnya di sini ada terbitnya surat persetujuan gubernur. Ini sebetulnya dokumen yang bagi kami paling penting. Ini yang ada di Permen LH tadi nomor 3 yang kami kejar itu bertahun-tahun. Ini terbit diajukan 2019 dan terbit diajukan bahkan 2018 ini. Nah, ini pengajuan ini 2018 November 2018, kemudian terbit baru 13 Oktober 2020. Jadi saya sangat memaklumi. Jadi pada saat itu kami satu-satunya kabupaten yang mengajukan persetujuan pembangunan Taman KHT. Sehingga di DLH Provinsi Jawa Barat pada saat itu juga mungkin ya mereka juga perlu konsultasi, perlu koordinasi dan lain-lain, sehingga baru keluar ini 13 Oktober 2020 dengan berbagai dinamika. Jadi pada saat kita mengajukan sampai terbit itu ada beberapa dinamika di tengah-tengah. Pertama mereka atau DLH Provinsi Jawa Barat itu mengontak kami bahwa nanti sebentar lagi verifikasi gitu. Kemudian beberapa lama kemudian, katanya nggak usah pakai persetujuan karena silakan saja karena itu Taman KHT milik Kabupaten Bandung, silakan aja SK oleh Bupati gitu ya itu. Tapi terus kemudian kan ini di Permen LH-nya begini bunyinya. Akhirnya keluar juga ini 13 Oktober tahun 2020 harus persetujuan pembangunan Taman KHT di Kabupaten Bandung. Jadi ini kabarnya sih kami yang pertama persetujuan ini pertama kali keluar itu untuk Kabupaten Bandung. Walaupun Kabupaten Bandung sebenarnya bukan kabupaten yang memiliki bukan kabupaten pertama yang memiliki Taman KHT di Provinsi Jawa Barat. Kemudian ini bisa dilihat tadi tahun 2018 kita bisa membangun banyak sekali infrastruktur, 2019 berkurang, kemudian 2020 hanya kita punya anggaran mesin pemotong rumput gitu ya. Untung aja ada kerjasama dengan Indonesia Power sehingga adalah sedikit pembangunan atau pengembangan infrastruktur. Nah, ini tahun 2021 ini sebetulnya anggaran kami juga sangat minim. Hanya bisa membayar honorarium pemelihara dan hanya bisa menyediakan perlengkapan labeling dan
labeling. Ini tempat sampah atau roda ini juga dari kegiatan yang lain. Dan ini pemasangan digital time valve ini untuk penyiraman secara otomatis ini juga merupakan sumbangan dari Indonesia Power, gitu ya. Nah, tetapi kemudian alhamdulillah di anggaran perubahan itu atas inisiatif dari teman-teman Komisi C itu kita ada tambahan pembangunan jogging track karena mereka berpikir bahwa Taman Kehati ini harus dikembangkan gitu. Karena saat ini Taman Kehati sudah menjadi lokasi destinasi wisata dan juga sarana pendidikan gitu ya. Kebetulan juga kami juga punya banyak sekali sekolah adiwiyata dan juga kami punya beberapa komunitas masyarakat peduli lingkungan atau desa berbudaya lingkungan namanya Kampung Bedas. Kemudian dan kami juga sering kerjasama dengan Unpad dan ITB. Nah, tadi mengenai kerjasama juga beberapa pihak itu sudah menghubungi gitu ya untuk bekerja sama, antara lain perusahaan PT Ceres, perusahaan coklat, kemudian juga ITB alumni tahun 94 pada saat itu mau akan bekerjasama dengan kami untuk mengembangkan bambu gitu nanti di zona bambu di sini gitu. Tapi kemarin karena ada pandemi jadi masih belum terlaksana. Nah, jadi dokumen yang kami miliki sampai saat ini sertifikat tanah, kemudian kajian profil Kehati Kabupaten Bandung, Kehatinya ya, ini bukan Taman Kehati tapi Kehatinya. Kemudian tahun 2015 itu hasil survei calon lokasi Kehati yang tadi 16 lokasi yang menghasilkan antara lain adalah Taman Kehati Nagrog, kemudian pra-DED Taman Kehati Nagrog tahun 2016, tahun 2017 SK Tim Koordinasi dan DED Taman Kehati Nagrog, tahun 2018 SK Tim Surat SPPL, kemudian surat persetujuan penggunaan tanah dan pengajuan surat persetujuan Taman Kehati kepada Gubernur. Lanjut 2019 ada SK Tim Koordinasi, ada rencana tapak atau site plan dan nota kesepahaman dengan Indonesia Power. Kemudian 2020 ada SK Tim, ada informasi tata ruang dan ada perjanjian kerjasama dengan PT Indonesia Power yang melanjutkan nota kesepahaman. Tahun 2021 ini ada rencana adendum PKS dengan PT Indonesia Power. Ini sedikit terhalang karena kabarnya Indonesia Power itu akan merger dengan Pertamina Geothermal Energy. Jadi kami masih menunggu secara formal gitu ya. Karena secara informal itu sudah ada kegiatan di lapangan yaitu tadi berupa pemasangan alat penyiraman otomatis. Ini rencana aksi yang kami coba buat ada beberapa koreksi dari KLHK yaitu bahwa mungkin harus lebih detail rencana aksi tahunan dan rencana aksi 5 tahunan. Ini adalah dokumen-dokumen, jadi teman-teman nanti bisa lihat seperti apa mungkin nanti untuk masukan kalau misalnya bisa lihat ya. Nah ini Taman Kehati Nagrog. Tentu saja tadi berbeda ya dengan dua Taman Kehati tadi yang memang Taman Kehatinya dilaksanakan di lokasi hutan gitu. Kalau ini kita memang lokasi yang awalnya juga dikelola oleh masyarakat sehingga kita harus melakukan banyak pengayaan gitu ya. Tapi lokasi seperti ini pun sudah menjadi lokasi destinasi wisata yang pernah mencapai ratusan gitu ya. Sampai mencapai ratusan itu pernah gitu ya dikunjungi oleh masyarakat. Nah, ini infrastrukturnya gazebo. Ini adalah pada saat penandatanganan kesepakatan bersama pemerintah Kabupaten Bandung dengan Indonesia Power. Kemudian ini adalah penandatanganan perjanjian kerjasama menindaklanjuti tadi MOU. Kemudian ini sarana-sarana yang dibangun oleh atas bantuan atau kerjasama dengan Indonesia Power. Ini adalah kegiatan-kegiatan di Taman Kehati. Kemudian ini adalah kemarin kita dilaksanakan verifikasi penilaian calon penerima anugerah konservasi alam, tapi memang kita belum beruntung ya.
Ini kita kalah nih sama KIIC ini, kalau nggak salah tadi ada teman-teman di KIIC ya yang juga hadir. Kami dulu pernah ke sana juga dan bagus banget ya di KIIC. Ini juga kegiatan-kegiatan pengunjung. Iya. Nah, ini mungkin kesimpulan yang bisa kami tarik gitu ya dari apa yang telah pengalaman kami dalam pengembangan Taman Kehati di Kabupaten Bandung. Jadi yang pertama bahwa pembangunan Taman Kehati ya itu telah mengikuti prosedur pembangunan sesuai dengan Permen LH nomor 3 tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati. Kemudian yang kedua, pembangunan Taman Kehati Desa Nagrog dilaksanakan ini secara kolaboratif dan sinergis tadi ya. Ada Indonesia Power, ada perangkat daerah lain, Dinas Pariwisata, kemudian Dinas PU, ada tadi tentara, kemudian juga tadi masyarakat sekitar, desa berbudaya lingkungan, dan sekolah-sekolah adiwiyata. Jadi kolaboratif dan sinergis. Kemudian rencana pengembangan berikut di Taman Kehati di Kabupaten Bandung, yang pertama, kami berpikir untuk bisa mengembangkan beberapa lokasi untuk Taman Kehati tematik. Jadi tidak saja Taman Kehati yang seperti ini, tapi misalnya ada Taman Kehati Pangan, ada Taman Kehati Air, dan Taman Kehati tematik lainnya. Itu sudah ada dalam perencanaan. Kemudian yang kedua, melengkapi sarana dan prasarana Taman Kehati sesuai DED. Jadi sampai saat ini mungkin baru sekitar 30% infrastruktur yang dibangun sesuai dengan DED. Gitu. Jadi kami masih punya PR untuk menuntaskan semuanya. Kemudian melengkapi dan membuat pangkalan data, ini juga masukan dari kemarin pada saat penilaian bahwa pangkalan data harus dibuat sedemikian sehingga tadi mungkin di presentasi yang awal sudah melakukan pangkalan data dengan sistem tagging, kita juga akan menuju ke sana. Kemudian menyempurnakan rencana aksi, kan menjadi destinasi wisata edukasi dan menjalin kerjasama lebih intensif dengan perusahaan atau akademisi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak Rafiq. Mudah-mudahan pengalaman kami nih bertahun-tahun berkutat dengan dokumen, mudah-mudahan jadi inspirasi dan juga jadi jadi memudahkan gitu ya dengan untuk yang lain karena sudah ada pengalaman atau sudah ada contoh gitu ya. Kalau mengenai Taman Kehatinya sendiri secara fisik mungkin kita masih terus pengayaan gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu India dari DLH Kabupaten Bandung. Bapak Ibu yang menghormati, time so limit ya. Jadi ini sesuai dengan petunjuknya Bapak kita, Pak Yanto, ini 10.40 harus sudah selesai. Tapi tidak baguslah kalau tidak ada pertanyaan. Saya ingin satu pertanyaan dulu. Bisa raise hand? Ya, selamat siang. Dari mana ini? Pak Rafiq dengan Enda dari Telaga Desa KIC. Ya, monggo langsung untuk mempersingkat waktu karena waktunya sangat terbatas. Oke, ini untuk terutama untuk Triputra Agro Persada ya, Taman Kehati Hutan Mayung Merapun, di mana kan luasnya itu sangat luas ya, sekitar 627 hektar. Yang kami tanyakan itu bagaimana pengelolaan, pengawasan dan pengamanannya, karena itu kan luas banget gitu ya. Terus apa saja tuh kendala-kendalanya? Langsung dijawab Pak. Ya, cukup. Pak Rafiq. Ya, langsung, monggo. Langsung jawab narasumber langsung. Baik Pak Enda, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana kami mengelola dan mengamankan kawasan ini memang salah satu strategi yang harus kita lakukan, Pak. Yang paling pertama memang kita harus melakukan delineasi, Pak, yaitu pengamanan areal dari kertas kerja kita, di atas kertas kerja. Jadi kita overlaykan peta tersebut ke dalam peta konsesi. Yang kedua kita juga membuat jalur jalur inspeksi. Jadi di tepi hutan itu kita lakukan jalur pengamatan, Pak, jalur pengamatan dan pengamanan. Terus untuk pengamanan sendiri, memang yang paling utama adalah memberikan pemahaman ke masyarakat, Pak, penyadaran. Yang kedua,
kita juga membina beberapa, istilahnya di sini wakar Pak ya. Wakar itu artinya tim patroli yang terdiri dari siang dan malam hari untuk memastikan fungsi pengamanan berjalan dengan sesuai dengan yang kita targetkan, seperti itu Pak. Memang yang paling penting ini memberikan pemahaman sih Pak kepada masyarakat, karena bagaimanapun masyarakat lokal di Kabupaten Berau, khususnya ya di Kecamatan Kulai, masih bergantung kepada kehidupan liar di hutan Pak, terutama untuk pemenuhan makanan mereka seperti berburu dan lain-lain gitu Pak. Itu yang harus kita pelan-pelan kita sama-sama memberikan pengetahuan seperti itu. Mungkin cukup Pak Endah. Ya, kalau kendalanya Pak, yang memang aktual di lapangan itu apa? Kendalanya sampai saat ini memang lebih kepada ini Pak. Jadi intervensi ancaman itu nggak hanya dari masyarakat lokal Pak. Ada beberapa pihak yang memang terutama illegal logger itu Pak ya. Karena kan kita tidak bisa memanjang, itu cukup panjang, panjangnya itu sekitar dari utara ke selatan itu sekitar 7 kiloan Pak. Jadi untuk patroli itu terkait dengan illegal logging itu yang memang agak kita perketat Pak. Ancaman terbesarnya memang dari pihak luarnya sih Pak. Kalau dari masyarakat sampai saat ini memang sudah kita coba sosialisasi lebih lanjut, secara rutin kita sampaikan, dan mereka juga paham tentang berapa pentingnya area hutan tersebut bagi masyarakat dan juga kaum muda di Kampung Merapeng itu Pak. Itu Ya. Pak. Oke, terima kasih Pak Irfan. Ya, cukup ya. Terima kasih Pak Suhendra, ya Pak Mas Irfan Syah. Sebentar ada 2 raise hand. Coba saya tanyakan ke Pak Yanto, masihkah ada toleransi waktu Pak Yanto? Ya, silakan aja Pak. Oh, bisa dilanjut Pak Antung dari Pusdiklat. Langsung Pak Antung, singkat padat. Halo Pak Antung. Pak Antung Dedi, Pusdiklat. Maaf, tadi ter-unmute ya. Apakah bisa share screen Pak? Saya ingin menunjukkan progres pembangunan dan juga untuk pelompatan ke depan bagaimana gitu Pak. Monggo. Singkat padat. Oke Pak, sebentar ya Pak ya. Oke. Oke, agak sulit nih Pak nanti. Tidak bisa nih Pak. Oke, baik Pak. Begini aja Pak ya. Saya bacakan nanti saya share screen di langsung aja Pak. Ya, jadi berdasarkan data nih Pak. Ini saya dapatkan data bahwa trigger pemerintah itu berhasil Pak ya. Pada saat 2009 sampai 2011 Pak Yanto juga ikut membangun itu dari pemerintah ya. Itu sebanyak 15% dari total Taman Kehati yang ada. Kemudian APBD diikuti APBD langsung APBD 39% ya. Berarti memang sangat concern. DAK kemudian 33%. Dan yang agak menarik ini ada kontribusi perusahaan 9% Pak. Dari 72 ya, 9%. Itu jadi peluang yang belum digali adalah peluang perusahaan. Kemudian kami evaluasi juga sampai saat ini yang sudah ditetapkan ya baru 21% Pak. Ya, yang ditetapkan Taman Kehati oleh pemerintah daerah baru 21%. Sedangkan pengelolanya sudah 21 SK Pak ya, 21 maaf. Hampir 50-50 lah, pengelolaan 24%. 24 pengelola. Artinya ya, belum semua Taman Kehati ditetapkan.
Nah, tadi saya menarik sekali ya yang dijelaskan oleh Ibu Windia itu sangat inspiratif ya Bu. Itu sangat sempurna. Tetapi ya banyak kiat-kiat mungkin yang bisa dilewati, di bypass Pak ya, supaya tidak sepelik dari Ibu Windia. Itu saya sangat hargai itu ya, karena ada hal-hal yang sangat sederhana ya bisa dilewati ya. Dan juga itu nanti Pak Yanto bisa bantu ya. Kemudian yang perusahaan Pak, ini perusahaan tadi saya lihat ada 2 perusahaan yang sangat aktif. Mungkin daerah-daerah lain tidak lagi menunggu, tetapi harus aktif Pak. Aktif mengenalkan ke perusahaan dengan profil ya, dengan profil yang akan dibangun sehingga mereka akan mempunyai kontribusi berapa ya. Nah, sekarang tuh pengalaman saya masih sangat pembicaranya internal lah, belum ada promosi ya, belum ada promosi dari Pemda kepada perusahaan-perusahaan, terutama grup-grup yang besar itu. Nah, saya nanti Pak ini untuk membantu pemerintah, untuk membantu ini Pak Yanto nih, saya waktu itu sudah menyusun optimasi ya pengelolaan KAE. Nah, sekarang saya akan menulis ya optimasi pengelolaan dan percepatan Taman Kehati. Untuk itu nanti saya akan menyebarkan kuesioner Pak, kuesioner kendala dan juga mungkin kiat-kiat yang sudah dihadapi oleh ini sehingga menjadi satu rangkuman ya untuk masukan dan juga untuk bahan bacaan Bapak sekalian. Karena saya posisinya di Pusdiklat. Nah, kemudian yang terakhir, nah barangkali nanti bisa dimanfaatkan Pusdiklat sebagai lembaga diklat ya untuk menyatukan pakar-pakar ya, memberikan training ya, memberikan training kepada Pemda ya untuk bisa mengerti dan kalau perlu menyusun DED-nya gitu. Itu ya nanti barangkali saya akan koordinasi dengan Pak Yanto ya bagaimana mengembangkan diklat ya. Tadi sebagian saya dengar sudah ada ya diklat untuk migrasi satwa, tapi diklat untuk Taman Kehati ya sebagai implementasi Permen 3LH 2012 belum ada Pak. Mudah-mudahan dengan diklat ini memberikan pemahaman ya baik kepada level teknis maupun kepada pengambil kebijakan dan itu bisa dikaitkan dengan struktural fungsional yang sekarang masih menjadi buruan dari seluruh pejabat Pak. Saya kira itu dulu ya Pak ya, nanti saya mohon izin Pak ya kalau bisa kuesionernya nanti Pak Yanto yang akan menyebarkan untuk bisa dilengkapi gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Antung, Pak Dedi ya. Luar biasa. Kita menunggu kuesionernya dan tentu saja di wilayah ini sangat menantinya ya sampai ke tadi sampaikan perhatian ke teknisnya tadi. Oke, satu lagi ini terakhir ya karena waktunya sudah over ya. Oke, dari DLH Kota Cirebon, singkat, padat. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan saya Rami dari DLH Kota Cirebon. Izin bertanya kepada Ibu Windia Wardani dari DLH Kabupaten Bandung ya Ibu Kabid. Tadi paparannya sangat menginspirasi sekali dari perjalanan awal bagaimana untuk mendapatkan persetujuan dari gubernur. Nah, kebetulan kami juga dari Kota Cirebon terdapat satu Taman Kehati kan ya Bu ya. Nah, kalau dari kami kondisinya tuh Taman Kehatinya peralihan gitu Bu dari yang sebelumnya hutan kota ya. Kemudian dialihkan menjadi Taman Kehati yang telah ditetapkan berdasarkan SK Wali Kota pada tahun 2017. Nah, yang mau saya tanyakan, tadi itu kan dari Permen LH nomor 3 tahun 2012 sendiri yang pasal 9 disebutkan terdapat tahapan-tahapan ya. Pertama, pengajuan permohonan pembangunan Taman Kehati, kemudian verifikasi persyaratan dan persetujuan Taman Kehati. Kalau misalnya kami Taman Kehati lokasinya kan udah ada sebelumnya Bu, apakah kami juga perlu menempuh tahapan itu gitu untuk mendapatkan persetujuan dari gubernur ya, berarti kalau misalnya Taman Kehati Pemda seperti itu. Kemudian yang tahapan verifikasi ini apakah satu kesatuan dari proses tahapan persetujuan Taman Kehati atau seperti apa gitu verifikasinya tuh, apakah dari Pemprov, DLH provinsi atau dari
KLHK seperti itu. Mohon informasinya ya Bu, yang sudah lebih berpengalaman kita. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung Bu Windia. Ya, Ibu dari Kota Cirebon. Jadi kalau tadi dari peraturan tadi, saya pikir Taman Kehati itu tetap harus punya harus mendapat persetujuan dari gubernur ya kalau tadi kita lihat dari sana. Terus kemudian ini verifikasinya itu verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan dilakukan oleh DLH. Tadi kan kalau Taman Kehati Kabupaten Kota berarti persetujuan dari gubernur gitu ya. Makanya itu dari gubernur. Nah, jadi saya tadi mungkin saya ingin menjaga karena ini juga penting gitu ya. Kenapa itu lama? Karena tadi itu kami tuh yang pertama, terus mereka juga mungkin provinsi itu ada konsultasi, ada koordinasi dan lain-lain untuk meyakinkan ini bahwa implementasi dari Permenah itu seperti ini gitu karena tadi itu kami bukan Taman Kehati yang pertama, tapi kami yang pertama kali menanyakan ke DLH provinsi ini persetujuan gubernur sebagaimana di Permenah ini bagaimana tahapnya gitu. Jadi mungkin ya alhamdulillah jadi saya kira Bapak Ibu sekalian sekarang terutama di Jawa Barat kalau misalnya mengajukan pasti tidak akan lama karena sudah ada tahapan contoh dari kami gitu. Gitu mungkin ya. Makasih Pak Rafiq. Ya, terima kasih Bu Windia. Saya kira hari ini kita mendapatkan pencerahan dan tadi terakhir disampaikan Pak Antung tadi kreativitas dan ide-ide dari daerah itu harus lebih banyak ya untuk mencapai suatu cita-cita Taman Kehati kita. Jadi improvisasi, kreativitas, inovasi dari daerah itu harus lebih banyak. Ini harus banyak kita keluarkan. Bapak Ibu yang kami hormati, ini sudah melewati waktu dari yang sudah disampaikan oleh Bapak Yanto. Ya, tapi luar biasa. Sekali lagi terima kasih semuanya. Semoga ini bukan pertemuan yang terakhir, nanti Pak Yanto pasti akan membuat pertemuan lagi meskipun dalam suasana COVID dengan memakai Zoom, tidak mengurangi suatu kualitas kita untuk berjuang menciptakan atau melestarikan Taman Kehati sesuai dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu saja saya yakin masih banyak yang ingin disampaikan, tapi kita punya media WhatsApp ya, dari WA dan juga punya nomor handphonenya masing-masing yang kita butuhkan. Saya kira kita tidak kehilangan cara untuk berkomunikasi. Bapak-Bapak yang kami hormati, saya kira saya selaku moderator tentu saja masih banyak kekurangan dan sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Belum bisa memuaskan semua dan memang saya bukan alat pemuas ya. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dan saya pandu moderator kali ini. Terima kasih atas percayaan Pak Yanto. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf waktu saya kembalikan pada Pak Yanto dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Rafiq atas atas perkenannya untuk memandu acara atau sebagai moderator dalam acara hari ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian gitu ya, sebelum kita memasuki nanti penutupan gitu yang akan disampaikan oleh Pak Ferdi sebagai Ketua WA gitu, mungkin ada tambahan-tambahan gitu Pak dari Pak Antung gitu terkait poin-poin apa sih gitu ya yang harus bisa men-trigger lah kurang lebih gitu Pemda-Pemda itu atau dunia usaha gitu bisa mengembangkan atau membangun Taman Keanekaragaman Hayati. Mungkin sedikit Pak Antung bisa menyampaikan beberapa poin-poin gitu. Waktu tempat Pak Antung saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Yanto. Ini saya tuh sharing kontribusi pengalaman saja Pak dari 2009 ini. Pertama nih, memang agak sulit ya kalau kita biasa-biasa saja dalam membangun Taman Kehati. Tadi sudah disebutkan oleh Pak ini harus punya kreativitas. Pertama, ini harus meyakinkan
pemerintah provinsi dan kabupaten dalam hal ini adalah di Musrenbang, Pak. Musrenbang ya. Nah, catatannya Musrenbang itu kan dokumen, itu harus punya tadi profil KHT. Ya. Makanya kami sarankan ya, setiap kabupaten walaupun sederhana ya, itu ada profil KHT sehingga bisa menunjukkan modalitas suatu daerah. Katakanlah Bangkep ya, Bangka Kepulauan, saya pernah ke sana, itu begitu kaya ya, tapi tidak terbongkar ya, tidak terungkap di tingkat pimpinan untuk bisa concern gitu. Nah, itu yang di tingkat internal ya. Kemudian yang kedua itu pengetahuan juga, pengetahuan para staf ya. Artinya nanti Pak Yanto juga aktif ya memberikan brosur-brosur ya. Tadi saya sudah katakan juga, ini mungkin suatu saat perlu ada semacam Zoom meeting atau semacam webinar ya, pelatihan ya, tadi pelatihan kepada levelnya level mediate ya, bukan teknis ya, untuk bisa memberikan manfaat taman ke hati ya. Tadi seperti yang dari Mayong, itu nampaknya harus dikuatkan ya, menjadi contoh taman ke hati yang kaya, tetapi bukan sebagai areal bernilai konservasi tinggi, karena itu adalah bagian daripada NKT. NKT belum tentu menjadi taman kehati. Nah, taman kehati dikembalikan ke Permen 03/2012, di mana ada satu spesies lokal yang menjadi ikon suatu pemerintah daerah, gitu ya. Terus yang terakhir mungkin tadi saya berharap ya, itu setiap Pemda punya profil rencana ya tentang taman kehati ya, yang bisa dikembangkan, disampaikan ke seluruh stakeholder, artinya entah pemerintah kabupaten, pemerintah pusat ya, maupun ke grup-grup perusahaan ya, bahwa di situ ada satu modalitas pemerintah daerah tentang kekayaan sumber daya alam yang akan menjadi modalitas mereka dalam perdagangan ekonomi, green economy ya. Karena itu diperlukan sekali, terutama NKT ya, itu dikaitkan dengan NKT yang menjadi. Dan yang terakhir mungkin perusahaan, kalau di Bandung gampang ya, karena banyak perusahaan yang mengincar mana daerah saya yang akan untuk mensupport menjadi proper emas ya. Nah, kalau di daerah mungkin ya, itu bisa dikontak cabang-cabangnya, ini adalah potensi untuk membangun satu proper emas ya, artinya proper yang tadinya hijau menjadi emas ya, kelebihannya, dan tentunya tadi masyarakat yang menjadi inti daripada proper ya. Dan juga informasi keberlanjutan, pangkalan data dari taman kehati tersebut. Saya kira itu Pak Yanto ya. Mudah-mudahan nanti saya akan coba menulis ya dengan berbagai fakta yang kami kumpulkan dari Pemda maupun dari perusahaan dan juga dari para pengamat-pengamat dan juga pemerintah pusat. Saya kira terima kasih Pak Yanto atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan ini tetap berlanjut ya, Taman Kehati bukan hanya dibangun ditetapkan tanpa ada pengelola, tetapi bagaimana ini keberlanjutannya ya, keberlanjutan pengelolaannya. Dan yang terpenting bahwa pengelolaan Kehati itu bermanfaat bagi masyarakat karena kuncinya adalah di masyarakat dan perusahaan. Terima kasih. Cukup Pak Yanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas poin-poin penting yang disampaikan oleh Pak Antung itu. Bapak Ibu sekalian gitu, mengingat waktu gitu, kegiatan acara selanjutnya adalah penutupan oleh Pak Ferdi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai untuk menutup acara ini. Tapi sebelum menutup gitu Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan gitu Pak. Ini WA Group ini sebagai sarana kita untuk sharing
data dan informasi. Ya, halo, Pak. Bisa didengar, Pak? Siapa? Iya, Bisa, Pak, mohon maaf bisa. ini tadi agak jelek ini apa koneksinya. Bagus Pak Yanto, suaranya bagus. Ya, jadi poinnya gitu Pak. Memang sebelum acara akhirnya, sebelum penutup gitu, saya akan mengingatkan kembali bahwa konteks WA Group ini sebagai sarana kita untuk saling bertukar informasi, bertukar pengetahuan gitu. Jadi hal-hal yang memang menjadi kebutuhan Bapak Ibu semua gitu ya. Konteksnya dalam membangun pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati, WA Group ini nanti sebagai ajang kita untuk berkomunikasi. Terus kira-kira untuk saling mendukung gitu loh, kurang lebih semacam itu. Tindak lanjut dari WA Group ini sebenarnya secara informal itu sudah banyak, itu dinas-dinas yang lain itu menindaklanjuti dengan kegiatan yang kegiatan sifatnya adalah kegiatan untuk membangun atau mengembangkan Taman Keanekaragaman Hayati gitu. Misalnya konteksnya dari dinas lingkungan hidup, dari misalnya dari mana Sulawesi Utara, terus kemudian dari dinas-dinas lainnya. Jadi gitu Pak. Jadi mumpung ini ada wadah, tolong dimanfaatkan. Jadi kesulitannya apa, tantangannya apa, kita share di sini, kurang lebih semacam itu. Begitu mungkin sedikit yang saya sampaikan gitu. Untuk itu, sebagai penutup, saya persilakan Pak Ferdi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menutup acara hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, begitu banyak informasi yang sudah bisa kita terima dari pemateri yang sudah boleh membawakan materi pada hari ini, dan kita tetap semangat untuk mengembangkan Taman Kehati di seluruh Indonesia, masing-masing pengelola Taman Kehati, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Antung dari Pusdiklat KLHK, itu memang yang harus menjadi pedoman kita agar semua Taman Kehati itu harus memiliki pengelola. Jangan sampai sudah ditetapkan tapi nanti tidak dilanjutkan. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemateri dan terlebih khusus kepada Bapak Moderator, Bapak Ainul Rafiq. Terima kasih banyak Pak atas pembawa acara pada hari ini, moderator kegiatan ini, dan semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan untuk materi, karena ini setiap bulan saya menunggu konfirmasi juga nanti dari Pak Yanto untuk materi-materi selanjutnya. Dan disampaikan kepada Bapak Ibu yang ada di ruangan Zoom ini untuk mau bergabung di WA Taman Kehati Indonesia. Saya sudah share linknya, nanti bisa meng-add di situ. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dalam kegiatan hari ini, dan juga kepada Bapak Antung, terima kasih banyak Pak. Dan mohon bimbingannya kepada kami semua, seluruh pengelola Taman Kehati di seluruh Indonesia, untuk kami dapat mengembangkan Taman Kehati kami untuk menciptakan Indonesia yang lestari. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya kembalikan ke Pak Yanto, ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya di dalam acara webinar atau diskusi untuk pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati. Dan kegiatan ini akan kita lakukan kurang lebih nanti satu bulan, setiap sebulan sekali. Gitu. Mohon itu menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Dan memang saya berharap ini kayaknya hal-hal apa itu yang kira akan menjadi apa yang harus didiskusikan begitu, mohon isu-isu tersebut dapat disampaikan ke kami begitu ya Bapak Ibu sekalian, sehingga itu bisa menjadi kita untuk solusi ke depannya. Jadi nanti bahan-bahan presentasi atau presentasi apa itu segala macam itu saya berharap itu berdasarkan isu-isu yang memang dibutuhkan dari Bapak Ibu sekalian.
Mungkin gitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Screenshot wabarakatuh. Pak Yanto, screenshot. Oh, ini Pak Ferdi. Foto dulu katanya Pak Yanto. Foto-foto Pak Ferdi. Ini mohon maaf ini bosnya itu di Bangkep ini. Wah ini Mas Fahmi. Gimana kabarnya bos? Alhamdulillah. Bos. Pak Antum gimana sehat Pak? Gimana ini kabarnya Aduh. ini? Ini Ya, saya ya. bantu Pak Fahmi dulu mau nyusun optimasi ini. Iya Pak. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak. Kita bangun lagi Pak ya untuk Taman Kehati ya. Siap. Saya lagi coba teman lebih juga nih buat kalau mungkin DAK buat Taman Kehati Pak. Oke, bagus. Harus itu. Ya, kalau nggak di 23, 24 deh. Tapi coba lebih dulu ke sebelah, ke tetangga. Mas Fahmi saya masukin di WA grup Taman Kehati ya. Oh siap Pak. Mau nanya dong Pak. Kalau profil Kehati itu udah berapa persen ya? Kan ada 536 kota kabupaten kalau nggak salah ya, lebih kurang lah segitu. Itu udah berapa yang punya profil Kehati Pak ya? Bukan profil, Taman Keanekaragaman Hayati. Sebelumnya kan harus punya profil Kehati dulu, masuk ke RIP, baru masuk ke Taman Nah, ini memang Kehati kan? Begitu lingkungan hidup bergabung dengan KLHK itu agak terputus itu. Oh gitu. Terputusnya yang untuk profilnya itu ada di KKH. Oh profilnya malah Nah, di kalau KKH. kita konteksnya lebih ke arah produk. Oh gitu. Iya. Terakhir itu yang saya pegang itu sekitar ada 50 profil ya buat kabupaten dan kota ya. Provinsi ada beberapa. Oh jadi bisa nggak perlu harus bikin profil Kehati dan bikin RIP-nya dulu, terus langsung bikin Taman Kehati, bisa begitu ya? Ya seharusnya ya sebenarnya harus sesuai itu gitu, karena kan Taman Keanekaragaman Hayati itu sebenarnya kan solusi dari solusi yang ada konteksnya kegiatan yang ada di daerah gitu. Misalnya konteks Taman Kehati kan konteksnya bergerak pada bidang sebenarnya itu pemulihan itu sebenarnya. Ya, Sebenarnya itu pemulihan dan pengawetan. gitu. Kan kalau begitu kita menyusun profil kan baseline datanya kelihatan gapnya ada di mana. Setelah itu kelihatan gitu kan kemudian didokumentasikan dalam namanya rencana induk pengelolaan. Nah rencana induk pengelolaan kan kegiatannya macam-macam tuh produknya. Nah itu hasilnya salah satunya pencadangan sumber daya alam hayati. Nah, Ya, kegiatannya adalah Taman Keanekaragaman Hayati. Nah ini konteks begitu gabung dengan teman-teman kehutanan jadi kepisah gitu, agak sulit juga gitu karena akhirnya ya terus terang aja jadi agak beda pendekatan. Gitu. Kan SOTK-nya BPE berubah juga kan Pak? Berubah juga. Gitu Pak Antung, jadi kasihan juga nih. Nggak, barangkali gini Pak Fahmi ya, Gimana? kalau kita profil Kehati itu memang sulit sekali dan membutuhkan biaya besar. Betul. Terobosan ya, artinya profil untuk seperti scan ya, scanning ya, tidak sampai detail. Rapid aja Pak ya, rapid assessment. Rapid profil Kehati ya. Iya. Sebagai pengantar untuk pembuatan perlindungan konservasi di luar kawasan yang umum saja gitu loh. Dan itu menjadi dasar gitu. Tidak usah menjadi RIP karena yang dimaksud profil Kehati itu adalah untuk menyusun rencana induk pengelolaan Kehati. Betul. Itu menjadi rencana seperti rencana nasional. Itu perlu biaya yang sangat besar. Betul sih Panjang. Jadi saya benar-benar impress dengan yang tadi Bapak sampaikan sebenarnya Pak terkait dengan percepatan dan optimalisasi Pak. Kayak gitu. Makanya saya sempat mikir kan kalau di Undang-Undang 23 2014 juga sebenarnya yang Kehati itu kan juga sampai Kokap ya Pak ya. Jadi mungkin nggak perlu masuk ke gubernur. Lalu kemudian kalau tadi Bapak sampaikan baseline Kehati nggak perlu pakai profil lengkap begitu, itu sudah bisa jadi landasan untuk bikin Taman Kehati. Itu bisa mendorong banget Pak tuh. Gitu. Dan dasar hukumnya belum dicabut, Pak. Nah, itu yang paling penting. Nomor 3 2012. Kalau KE itu agak sulit karena belum ada permennya gitu, Pak. Iya, permennya masih di Ibu. Gitu, Pak. Ya mudah-mudahan Bappenas sudah lebih concern dan bisa menyusundak dengan kondisi seperti ini, Pak ya. Iya, Pak, lagi dicoba pelan-pelan. Kemarin masih di Tahura sih daknya kebetulan. Kalau sudah ada dak nanti gampang untuk ke perusahaan, Pak. Memang ya, nanti coba di. Tentu memerlukan kepastian hukum, itu yang paling penting itu. Ya, walaupun daknya kan dak infrastruktur Pak ya, jadi mungkin sifatnya malah mengisi sih jangan-jangan. Ya, betul ya. Baik. Siap, atur nuhun pisan nih, senang bisa ketemu lagi Antung. Ya. Pak Yanto. Mas Irfan juga sehat Mas.
Alhamdulillah sehat Mas Sofi. Sehat Mas. Alhamdulillah, syukur-syukur. Kalau gitu Udah saya berapa pamit. sekarang ini buntutnya? Baru 1, Pak. Ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol lagi. Baik. Mohon turun pisan. Bantu ya kita ya Mas ya, konteksnya di Bappenas untuk penganggaran untuk DAP gitu, konteksnya dekon gitu. Ya, kita lagi ada juga, tapi ntar masih ini sih masih dicoba-coba apa ya. Jadi ada terkait dengan ecological fiscal transfer, ada EFT. Nah, EFT-nya sejauh ini kan kalau yang Kementerian Keuangan itu modelnya DID, Pak. Oke. Gitu. Nah, cuman kalau misalnya ada model yang lain lagi yang bisa dikembangkan, lagi baru mulai kajian. Baru mau mulai kajiannya. Kayak gitu. Nanti setelah itu baru bisa di-deliver mungkin ke kebijakan. Kalau bisa ini Pak Yanto, kalau bisa bulan depan gimana kalau Bappenas ya sebagai ini itu kan program Bappenas, artinya Bappenas, KLH, dan juga dari sesi bukan praktis ya, tapi kebijakan umum itu ya. Kemudian saya juga akan menyampaikan kendala-kendala itu, optimasi ya. Kita berikan supaya ada komitmen di tingkat pusat gitu loh. Dulu di Provinsi Jawa Barat kan Bu Nita dapat ya DAK ya Pak Yanto ya kalau nggak salah ya. Nah, iya dapat nggak? Cuma begini nih, saya itu juga nggak ngerti ini ada Pak Ferdi masih di situ Pak Ferdi? Masih Pak, masih. Nah ini kan kebenaran ada teman ini dari Bappenas gitu. Mungkin yang hal kemarin yang ditanyakan itu bisa menjadi itu. Jadi Pak Ferdi nanyakan ini Mas Fahmi terkait itu dana insentif daerah begitu. Nah itu kira-kira bisa diakses nggak gitu? Terus kriterianya apa, prosedurnya apa gitu? Kalau DID itu kan dana kompetitif Pak, dan dia memang bukan di Bappenas tapi di Kementerian Keuangan sebenarnya. Oh gitu. Nah untuk DID itu sekarang ada modelnya transfer, ada TAPE-TAKE mungkin kalau pernah dengar, saya lupa kepanjangannya kayak gitu. Nah ada beberapa yang jadi modelnya model dana transfer daerah kayak gitu, modelnya DID dan kompetitif kayak gitu. Nanti kayak apa coba saya tanya lagi sama teman-teman BKF deh Pak. Oh, baik. Soalnya itu kalau DAK memang di Bappenas Pak, tapi kalau misalnya di DID itu punyanya kewenangannya Kemenkeu. Iya baik. Nanti saya itu ya Pak masukin ya Mas Fahmi ya di WA boleh Pak. Ya, sharing, konteks paling nggak ini kan teman-teman di sana itu kan konteksnya agak susahnya itu konteks penganggaran gitu. Memang konteksnya bahwa sebenarnya untuk membangun taman keanekaragaman hayati itu kan memerlukan dana yang agak cukup lumayan begitu. Tapi konteks penganggaran di daerahnya pun kurang dukungan. Nah itu saya berharap itu bisa dimasteringkan sampai tingkat daerah untuk kebapedanya. Ntar coba sama-sama Pak membangun blended finance di Taman Kahati, kira-kira daerah konteksnya gimana gitu. Dari Bappenas. Ya kan, soalnya IPSAP strategi pengelolaan Kahati pasca 2020 juga mau coba disusun Pak sekalian. Oh iya. Mungkin ada pertanyaan Pak Ferdi, mumpung ada teman nih dari Bappenas ini. Ya, terima kasih Pak Fahmi sudah bergabung Pak. Ya Pak, ini kan kami kalau saya di kabupaten yang masih belum dapat info terkait DID. Memang kemarin saya dapat info ini dari teman-teman atau Pak Kadis DLH Sigi. Beliau yang memang konsen juga di TAPE-TAKE itu Pak, yang transfer fiskal ekologi itu. Ya, fiskal ekologi. Kami di Banggai Kepulauan kurang mendapat info itu Pak. Jadi siapa tahu Pak bisa membantu kami terkait dengan program-program kami, karena di Banggai Kepulauan kan kami selain Taman Kahati, kami juga melaksanakan KARS Pak untuk perlindungan pengelolaannya yang sudah ditetapkan dengan masuk geopark Pak. Kami bukan geopark Pak. Perda perlindungan pengelolaan ekosistem KARS yang secara kajian juga yang dilakukan oleh Pak Yanto dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan LIPI waktu itu. Dan kami satu pulau Pak, ini yang KARS-nya. Iya, jadi siap. Gini Mas Fahmi, kalau kita bicara KARS sebenarnya ada 3 instansi yang menangani. Betul konteks Pak. SDM itu kan KBAK-nya ya kan. Iya. Terus kalau geopark itu konteksnya adalah pariwisata, dan geopark itu tidak bicara KARS sebenarnya, tetapi kira-kira keunikan geologi itu apa yang muncul di situ, kayak di Belitung Timur gitu. Dijadikan geopark karena apa di Belitung? Karena tadinya itu aslinya ada dataran tinggi, terus dia kemudian karena pergerakan bumi dia turun ke bawah.
begitu dia turun ke bawah tanaman masih dataran tinggi itu dijadikan geopark. Tapi yang konteks di wilayah kars pun juga ada, kan begitu. Nah, kalau kita namanya itu perlindungan dan pengelolaan ekosistem kars. Jadi yang nanganin kars itu ada 3. Kalau kita fokusnya memang konteksnya bicara masalah jasa lingkungan. Jadi untuk regulatingnya, pengendali bagaimana, terus untuk penyedia bahan itu bagaimana, kurang lebih semacam itu. Nah, Siap, itu Pak. saya berharap itu bisa saling mengisi gitu. Jangan sampai kita ada tugas tetapi konteks anggarannya agak sulit juga kita. Iya. Buat referensi-referensi yang Tape pakai, coba saya cari ya, mungkin saya bisa sharing nanti ke Pak Yanto mungkin di grup gitu. Tapi semacam itu, Pak. Siap. Ya, kalau begitu. Mungkin ada pertanyaan lagi, Pak. Siapa? Kan dulu. Jadi ini mumpung. Ini juga kok datang. Tiba-tiba datang, Pak ya. Diarahin ini ya, Pak, sama Muka Sudin. Itu dari Bapak Ibu sekalian, itu yang lainnya ini konteksnya ada teman ini dari Bappenas, itu ada hal-hal yang akan ditanya. Kalau ya Pak, kalau untuk terkait DAK itu hanya persampahan Pak ya? Kalau DAK di LH persampahan Pak, ada onlimo dan persampahan. Kalau DAK-nya di LH ya, itu kalau di kehutanan dia punya tahura Pak. Oh ya. Gitu. Sementara masih itu nanti perlu dipepet-pepet lagi deh coba untuk ke hati. Kalau dulu ada Pak KEE loh Pak Fahmi dulu. Iya Pak, cuman memang pengawalannya kurang bagus gitu. Jadi dan prioritas di KLHK juga. Jadi tahura mungkin yang diambilnya Pak. Oh tahura ya, taman lah mungkin ya, ini taman di luar kawasan konservasi itu bisa. Iya, kayak gitu-gitu modelnya. Jadi coba-coba ditanya-tanya lagi Pak. Kayak gitu. Siap-siap kalau begitu sih. Nanti Pak Yanto kontak juga ini bagian perencanaan anggaran Pak. Itu Rocan. Rocannya. Rocan LHK. Ya, peluangnya gimana? Dengan siapa? Pak Didit itu. Dengan Mas Didit ya? Itu berliku-liku lah pokoknya. Iya, Mas Diditnya soalnya masih mempertahankan tahura banget gitu, Pak. Iya, itu makanya saya harapannya kan mumpung ada Mas Fahmi nih di sini nih gitu. Coba saya lobby ke teman-teman kehutanan di Direktorat KKSDA Bappenas deh. Dikaitkan dengan IPSAP Pak Fahmi. Iya Pak, nanti coba sekalian. Ya. Pelan-pelan, IPSAP-nya masih lama juga. SDGs lah. COP-nya pasti tahun depan. Iya. Siap-siap. Karena Taman Kehati kita Pak Fahmi sudah 90 nih se-Indonesia. Iya, syukur Pak. Iya, kan target dari rencana kehutanan tingkat nasional itu kalau nggak salah kan semua kokab ya Pak ya, Pak Antung ya? Iya. Semua kokab itu punya ya. Iya. Mohon dukungannya Pak. Ya di global framework yang sekarang juga sebenarnya ada target global terkait dengan green and blue space gitu. Lebih kurang begitu sih. Di urban area tapi. Oke, siap. Oke, Pak Yanto, Pak Antum. Ya baik. Saya kira cukup lah Pak Yanto. Terima kasih. Senang bisa silaturahim lagi nih sama Pak Antum, Pak Dedi, Pak Ferdi, Pak Yanto. Iya. Mas Irfan. Enggak, saya pamit duluan. Hatur nuhun. Enggak. Terima kasih Mas Fahmi. Sama-sama, makasih. Assalamualaikum. Selamat Salam. siang. Irfan. Ya baik. Saya izin juga Pak Yanto ya. Iya baik. Saya izin live juga Bapak Ibu ya. Iya, terima kasih Mas Irfan. Terima kasih Pak Ferdi ya. Pak Ferdi. Terima kasih Pak, terima kasih. Oke, izin live untuk semuanya. Ya, terima kasih Pak Enda. Terima kasih Pak.